Kelas adalah entitas yang menggambarkan keadaan dan perilaku dari objek. Artinya, kelas adalah cetakan yang berisi serangkaian perintah untuk membangun jenis objek tertentu. Kelas juga bisa diartikan sebagai sekelompok objek yang memiliki sifat umum. Contohnya ada manusia, hewan, dan kendaraan. Objek adalah turunan atau hasil dari suatu kelas. Contoh objek ada Budi, mobil Budi, atau rumah berwarna biru. Semua objek memiliki state atau keadaan dan behavior atau perilaku. Nah, jadi keadaan ini contohnya ada seperti Budi ini. Nah, Budi ini namanya adalah Budi, tingginya misalnya 170 cm. Nah, kalau sedang perilaku atau behavior itu contohnya misalnya Budi sedang berjalan, Budi sedang berbicara. Nah, jadi berjalan dan berbicaranya itu adalah perilakunya. Metode merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Metode didefinisikan pada kelas akan tetapi dipanggil melalui objek. Metode menentukan perilaku objek, yakni apa yang akan terjadi ketika objek itu dibuat, serta berbagai operasi yang dapat dilakukan objek. Atribut merupakan nilai data yang terdapat pada suatu objek yang berasal dari kelas, dan atribut mempresentasikan karakteristik dari suatu objek. Pertama-tama kita akan buka IDE atau Integrated Development Environment. Di sini kita akan menggunakan NetBeans 8.2. Pertama kita akan buat project baru. Java, kemudian Java Application. Next, kita beri nama kita beri nama UTS. Finish. Kemudian kita akan buat kelas yang baru dengan cara klik kanan, lalu Java Class. Kita akan beri nama View. Finish. Setelah itu akan kita masukkan atributnya. Di dalam kelas pengunjung ini akan terdapat atributnya. Yang pertama seperti pertama string ada nama itu wahana, kemudian di yang kedua ada integer jumlah. Kemudian kita tambahkan hari. Nah, jadi isinya hanya terdapat atributnya saja. Kemudian kita akan buat kelas yang baru. Oke. Finish. Nah, di kelas kedua ini akan terdapat metode utama yang akan menampilkan atribut dari kelas pengunjung. Nah, ini metode utamanya, public static void main. Tanpa ini, maka kelas pengunjung tidak akan tampil. Kita akan membuat objek baru.
Yuk. Kemudian kita akan memberikan nilai pada atribut. Nah, atribut di pengunjung ini akan berpindah ke pengunjung wisata. Jadi nama wahana, hari, dan jumlah. Wahana, nama wahana, roller coaster, kemudian harinya, wisata, hari Minggu, kemudian jumlah pengunjung, jumlahnya karena ini integer maka tidak perlu memerlukan tanda petik. 200 orang. Kemudian kita akan menampilkan atribut yang telah diberikan nilai. Oh iya, bentar. Oh. Nah, ya, memperbaiki sedikit kesalahan. Kita akan tampilkan dengan cara sistem out print line, atau bisa menggunakan out. Yang pertama kita akan menampilkan nama wahananya. Wahananya. Yang kedua ada harinya, itu hari ya. Yang terakhir jumlah pengunjung. Nah, kita coba jalankan, klik kanan, run file. Ya, di sini ada wahana roller coaster, harinya hari Minggu, jumlah pengunjungnya ada 200. Konstruktor dalam Java adalah metode khusus yang digunakan untuk inisialis dari sebuah objek. Secara default, konstruktor telah dibuat otomatis ketika kita membuat kelas Java tanpa harus menuliskannya. Nah, syarat sebuah konstruktor itu ada dua. Yang pertama, nama konstruktor harus sama dengan nama kelas, dan yang kedua, konstruktor tidak boleh mengembalikan nilai. Tipe konstruktor ada dua, yaitu default konstruktor atau konstruktor tanpa parameter, dan yang kedua ada konstruktor berparameter.
Yang pertama dilakukan adalah membuat kelas yang baru, ya kan? Java class. Kelasnya dengan nama constructor. Finish. Yang pertama kita buat adalah default constructor atau konstruktor tanpa parameter. Nah, untuk parameternya akan kita kosongkan. Kita akan menggunakan kemudian kita jalankan. Dan ini hasilnya. Kalau seandainya kita ganti dengan maka hasilnya juga akan berbeda. Dan itu adalah default konstruktor atau konstruktor tanpa parameter. Yang kedua, kita akan membuat konstruktor dengan parameter. Yang ini akan kita hapus saja. Nah, yang pertama ini kita akan membuat atributnya. Di sini ada hari, kemudian ada tanggal. Kemudian sini ada hari. Kemudian kita akan buat metode tampil. Ini ada hari. Baru ini adalah tanggal. Di sini ada tipe. Oke. Kemudian kita akan membuat metode utamanya. Di sini ada hari yang konstruktor. Di sini akan kita isi harinya adalah Senin. Kemudian sini adalah tanggal 1. Kemudian hari ini untuk menampilkan dari si metode ini, metode tampil.
kan. Dan ini hasilnya. Metode mutator merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menetapkan nilai dari sebuah private field. Skema ini biasanya ditandai dengan awalan nama set. Metode ini tidak memiliki nilai balik, sebab metode ini merupakan pengaturan parameter yang akan digunakan oleh koresponden private field-nya, sama dengan enkapsulasi. Yang kedua ada metode aksesor, adalah metode yang digunakan untuk membaca nilai variabel pada suatu kelas, baik berupa intens maupun statik. Metode ini digunakan untuk membalikan nilai dari sebuah private field. Skema ini biasanya ditandai dengan awalan nama get. Metode ini selalu mengembalikan nilai atau value dengan tipe data yang sama sesuai dengan korespondensi private field-nya. Kita akan buat kelas yang baru terlebih dahulu.
set nama, set kelas, dan set nilai ini tidak memiliki nilai balik. Dan untuk string get nama, get kelas, get nilai ini memiliki nilai balik sehingga harus ditulis return. Kemudian kita buat kelas yang baru dengan nama siswa aksi. Kemudian kita masukkan metode utamanya SVM, kita panggil kelas siswa, kita isi kelas ini. Kenapa dia masih SMA? Set ini. Baik, udah. Nilai 100. Nah, kita menggunakan get nama ini karena ini memiliki nilai balik, sedangkan set nama ini itu untuk menentukan nilai pada private field. Nah, yang di get nama ini itu didapatkan di sini, yang namanya ada yang berasal dari sini, yang sudah ditentukan di sebelah sini, siswa atraksi. Kemudian kita jalankan. Ya, nah ini hasilnya. Encapsulation adalah membungkus kelas dan menjaga apa saja yang ada di dalam kelas tersebut, baik metode ataupun atribut, agar tidak dapat diakses oleh kelas lainnya. Untuk menjaga hal tersebut, dalam encapsulation dikenal nama hak akses modifier yang terdiri dari 1 private, 2 public, dan yang ketiga protected. Yang pertama private, yang memberikan hak akses hanya kepada kelas itu sendiri. Yang kedua public, hanya memberikan hak akses
maksudnya memberikan hak akses kepada atribut atau metode agar bisa diakses oleh siapapun. Yang ketiga, protected, memberikan hak akses kepada kelas itu sendiri dan kelas hasil turunannya atau inheritance. Nah, contoh dari encapsulation ini kita akan menggunakan kelas siswa. Gimana? Nah, di sini kan tidak ada hak akses modifier. Seandainya kita tambahkan hak akses private, maka kelas ini tidak akan bisa dijalankan. Walaupun bisa, maka hasilnya adalah error. Seandainya kita hapus atau kita ganti dengan public, maka hasilnya bisa dijalankan. Inheritance atau pewarisan penurunan adalah konsep yang berguna di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur kode reuse untuk menghindari duplikasi kode program. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, super class atau base class. Sedangkan kelas yang menerima bisa disebut sebagai kelas anak atau child class. Tidak semua properti dan metode yang akan diturunkan properti dan metodenya dengan hak akses private tidak akan diturunkan pada kelas anak. Pertama-tama kita buat kelas yang baru. Kelas ini berfungsi sebagai parent class. Kemudian kita akan membuat kelas anak atau child class.
Ya, kemudian kita akan buat kelas untuk menjalankannya. Selesai kita jalankan. Nah, jadi kan di bagian ini ayah, jumlah kaki ayah dan bisa berjalan ini adalah terdapat di kelas ayah. Akan tetapi jumlah tangan anak dan berdiri ini tidak ada di kelas anak. Akan tetapi karena kelas anak ini mengextend kelas ayah, maka dua ini bisa diakses oleh kelas anak. Sedangkan untuk yang hobi ini, yang suka makan, karena hanya kelas anak yang menurun dari kelas ayah, maka akan tetapi ayah tidak bisa mengakses kelas anak. Kita coba. Nah, saat anak mengakses maka hobinya ini, maka bisa, akan tapi saat kelas ayah maka akan gagal. Polymorphism adalah suatu kemampuan dari sebuah objek untuk memperbolehkan mengambil beberapa bentuk berbeda agar tidak terjadi duplikasi objek. Antara inheritance maupun polymorphism merupakan konsep memungkinkan digunakannya suatu interface yang sama untuk memerintah objek agar melakukan tindakan yang mungkin secara prinsip sama, namun berbeda prosesnya.
pertama-tama kita buat parent class-nya dulu. Kemudian kita buat child class-nya. Di sini sepeda motor mengextend kelas sepeda. Kita buat kelas baru lagi sebagai child class yang lainnya. Ini sebagai mobil. Ini kan mobil extend kelas sepeda. Kemudian kita buat kelas lagi yang terakhir untuk menjalankannya. Kemudian kita buat metode utama NSBN. Di sini ada ini tambahkan transport
Ya, kita jalankan. Jadi di ketiganya ini bisa dijalankan kendaraan nih, kelas kendaraan bisa menjalankan program di sepeda motor dan mobil.